Bau-bau berjaya adalah akronim dari kami mengambil dua sisi. Pertama, bau-bau berjaya itu adalah bau-bau bersama Ari Raharja, Yasin Mazadu. Ya. Kemudian kalau di dalam visi misi kami mengambil tema bau-bau berjaya itu bau-bau yang bersih, sejahtera, dan berbudaya. Kami berkomitmen memerangi yang namanya pungutan liar. Pemerintahan yang insya Allah melayani masyarakat cepat, mudah, murah, bersih. Satu-satunya pasar plat merah kita itu adalah pasar Wameo, yang hari ini tidak memainkan peran strategisnya sebagai pasar representatif. Bahkan saya sebut sebagai pasar pagi. Pasar pagi. Kita belum punya grand design atau master plan pasar. Ya, sebuah pasar yang ada modern dan tradisionalnya, kalau masih ada yang berjualan di jalan itu kan salah urus itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di segmentasi Koja-Koja. Malam hari ini saya sudah ada jadwal janjian kebetulan bersama dengan Pak Yasin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, tadi Bang Fadil. siap-siap. Tadi itu saya menghubungi saudara saya Mas Edi sejak kemarin. Kemudian Mas Edi bilang, "Sekarang posisi di mana?" Saya lagi di Mr. Ken. Nah, di situ saya lihat sosialisasi sangat ramai sekali di Mr. Ken, di di Wolio Star yang lama dulu, bioskop. Saya berada di situ juga, Bang. Berada di situ juga. Saya lihat keadaan di situ ramai sekali. Kemudian saya kontak Mas Edi. Kayaknya saya langsung meluncur di Kadul, meluncur di rumahnya Pak Yasin. Jadi jadilah ini. Jadi hari ini saya sedang berada di kediamannya Pak Yasin, salah satu calon wakil wali kota Bau-Bau. Nah, saya langsung masuk ke topik kita bahwa bau-bau berjaya, bersih, sejahtera, berbudaya. Nah, ini dijelaskan dulu yang ini. Kita mau dengar. Baik, pertama saya ingin mengucapkan selamat malam buat seluruh pemirsa tentunya yang aktif mengikuti channel saudaraku ini channel yang sangat baik sekali. Siap, terima kasih. Banyak memberi edukasi kepada seluruh masyarakat dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan terima kasih karena telah mempercayakan saya menjadi salah satu informan, salah satu yang bisa memberikan informasi dalam rangka upaya-upaya kita selama ini untuk memajukan daerah ini. Siap. Tadi soal bau-bau berjaya. Bau-bau berjaya ini adalah salah satu jargon dari kami berdua, pasangan Ari Yasin, Nur Ari Raharja dan Laude Yasin dalam perhelatan Pilkada 27 November nanti. Jargon ini sengaja kami ambil karena memang dia menjadi tematik menarik, sekaligus ini menjadi grand ide kami dalam rangka meyakinkan masyarakat terkait dengan rencana-rencana besar kami jika terpilih nanti. Kami menawarkan gagasan itu untuk meyakinkan publik dan masyarakat bahwa insyaallah jika terpilih nanti ide dan gagasan bau-bau berjaya itu akan kami laksanakan secara konsisten untuk kemudian insyaallah ujungnya adalah membuat masyarakat itu bahagia. Bau-bau berjaya adalah akronim dari kami mengambil dua sisi. Pertama, bau-bau berjaya itu adalah bau-bau bersama Ari Raharja, Yasin Mazadu. Ya. Kemudian kalau di dalam visi misi kami mengambil tema bau-bau berjaya itu bau-bau yang bersih, sejahtera, dan berbudaya. Ya, bersih itu bersih kotanya, ya, indah kotanya, ramah kotanya, bagian dari bersih itu sendiri. Lalu kemudian bersih yang satu adalah bersih pemerintahannya.
pemerintahan yang clean governance, pemerintahan yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintahan yang memerangi. Kami berkomitmen memerangi yang namanya pungutan liar. Pemerintahan yang insya Allah melayani masyarakat cepat, mudah, murah, bersih. Nah, kemudian sejahtera. Sejahtera, saya kira harapan semua orang untuk berkehidupan itu sejahtera. Nah, kalau perasaan dari sejahtera itu sendiri banyak dimensi subordinatnya, bagaimana indeks pembangunan manusia, bidang kesehatan, harapan hidup, pelayanan kesehatan yang prima, pendekatan pelayanan kesehatan yang terdekat, lalu kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai harapan dalam indeks pelayanan minimum. Ya. Kemudian kesejahteraan bagi sumber daya manusia yang ada di bidang kesehatan itu sendiri. Kemudian pendidikan yang benar-benar memenuhi harapan konstitusi, ya, usia belajar, lalu kualitas pendidikan itu sendiri, pendekatan pelayanan pendidikan sampai ke wilayah-wilayah terluar, lalu termasuk sebenarnya sumber daya manusia itu sendiri. Kita ingin berupaya untuk melayani pemerintahan ini berangkat dari sumber daya aparatur yang berkualitas. Nah, di sana juga ada hubungannya dengan pendidikan sih sebenarnya. Kita ingin tingkatkan pelayanan ini dengan memulai dari kualitas aparatur yang terlatih, terdidik. Nah, lalu kemudian dari kesejahteraan itu sendiri juga dari bagaimana infrastruktur ini bisa kita penuhi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar. Kalau kita bicara Bau-Bau sebagai kota jasa, maka ya saya kira Bau-Bau harus dikemas sebagai kota yang bisa memfasilitasi seluruh segmen dalam beraktivitas, yang bisa memenuhi harapan-harapan baik warga kota Bau-Bau maupun di luar kota Bau-Bau dalam rangka beraktivitas di kota Bau-Bau. Ya, jalan harus kita benahi dan merepresentasikan kualitas jalan kota. Kalau kita bicara jalan, ini terintegrasi dengan bagaimana strategi moda transportasi yang terintegrasi. Dia akan berkait dengan pelabuhan, berkait dengan bandara, berkait dengan akses-akses untuk menuju daerah belakang, daerah hinterland lainnya. Ya, di sana kalau kita ingin menjabarkannya mungkin panjang, karena akan ada subordinat yang harus kita bedah. Sarana air bersih yang hari ini saya kira kita semua menyaksikan di beberapa wilayah kota ini betul-betul masih jauh dari harapan. Masih ada wilayah-wilayah yang dilayani oleh PDAM itu airnya nyala 1 kali 2 minggu. Saya kira hari ini sudah tidak boleh lagi tampak itu di tengah banyaknya tuntutan masyarakat untuk pelayanan prima dari pemerintahnya, dan itu tanggung jawab pemerintah. Bagaimana soal energi sebagai kota yang lagi menapaki diri untuk maju, saya kira kesiapan energi juga harus, karena ini kita berharap kota ini dibangun oleh 3 komponen kuat: 1 unsur pemerintah, 2 masyarakat, 3 pelaku usaha. Pelaku usaha biasanya syaratnya adalah melihat salah satunya adalah kemampuan energi kita.
Ya. Kemudian kita bicara sektor perdagangan. Bau-bau harus memainkan peran strategisnya karena letaknya yang begitu strategis. Kekayaan bau-bau ini sebenarnya ada di daerah hinterland. Bisa dibayangkan, Bung Fahril, penduduk kota Bau-bau jangan 170.000 kira-kira. Tetapi di siang hari, ini bisa sampai 0,5 juta sampai 1 juta orang beraktivitas di kota Bau-bau. Sebagian besar masuk untuk melakukan interaksi perdagangan. Bahkan kalau kita menganalisa, kita melihat bahwa kita sudah memainkan sebagai peran sentrum dalam perdagangan ini untuk menghandle regional separuh Sulawesi Tenggara, bahkan Muna kiblat perdagangannya sudah masuk ke sini. Wakatobi, Bombana, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton sebagian, bahkan sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Banggai Kepulauan itu sudah masuk. Nah ini kita harus siap. Pemerintah Kota Bau-bau harus siap untuk menerima dinamika itu. Karena kalau kita tidak siap, maka kita melewatkan kesempatan besar sebagai sebuah kesempatan karena potensi yang kita miliki. Ya. Potensi itu adalah letak strategisnya. Dia masuk wilayah Alki-3, penghubung antara timur dan barat, lalu menjadi pintu masuk, sebagai gerbang pintu masuk untuk daerah-daerah yang saya maksud tadi. Semua produk yang masuk untuk didistribusi ke wilayah kepulauan ini dan di luar melalui pelabuhan Bau-bau. Nah di sana berarti sisi perdagangan ini betul-betul harus kita memainkan peran-peran penting. Ya, kalau kita bicara perdagangan ada beberapa variabel yang menjadi pertimbangan. Satu, kondisi pasar kita. Bung Fahril, satu-satunya pasar plat merah kita itu adalah pasar Wameo, yang hari ini tidak memainkan peran strategisnya sebagai pasar representatif. Bahkan saya sebut sebagai pasar pagi. Pasar pagi. Kita belum punya grand design atau master plan pasar sesuai harapan dan tuntutan yang saya maksud tadi. Dinamika yang begitu tinggi. Kita membangun pasar, dana yang bersumber dari luar masuk, sepertinya kita tidak siap kalau seperti hari ini, karena mulai dari menempatkan pasar basah, pasar kering, lalu mendesain ruang-ruang pasar itu sendiri. Ya, sebuah pasar yang ada modern dan tradisionalnya, kalau masih ada yang berjualan di jalan itu kan salah urus itu. Salah urus. Kalau masih tampak sesekali atau sewaktu-waktu berserakan sampah di sekitar situ, nah, ini masih manajemen pasar kita belum bagus. Kemudian yang kedua, soal perdagangan ini adalah peruntukan ruang. Kawasan-kawasan ini harus kita sudah sepakati dan kita tegas atas itu semua. Nah, dalam rangka menampung dinamika lagi itu tadi. Ruang-ruang yang kita siapkan dalam kota kita ini yang berhubungan dengan bidang perdagangan ini sudah harus kita tetapkan dan kita tegaskan. Misalkan pergudangannya, kawasan-kawasan pergudangan, dan kita fasilitasi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana pelibatan pihak investasi ini untuk melirik kota kita sebagai kota yang punya potensi perdagangan. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Sudah dulu ya seperti itu. Lalu kemudian jasa. Kita tidak punya sumber daya yang mumpuni sebenarnya sebagai sebuah kota, dan ciri khas kota itu menonjol di sektor jasanya. Ya, semakin maju daerah sekitar, maka kota Bau-bau yang punya posisi strategis tadi juga akan semakin banyak menerima manfaat dari itu semua.
Ya, misalkan kita harus memfasilitasi tumbuh dan berkembangannya hotel di kota ini. Kita harus fasilitasi tumbuh dan berkembangnya restoran-restoran. Kita harus fasilitasi bagaimana sarana infrastruktur yang kira-kira berkaitan langsung dengan dan sektor jasa itu sendiri. Kelebihan kita itu ada di sarana transportasi misalkan. Nah di sana banyak kita bisa harusnya lebih maksimal untuk mendapatkan manfaat besar dari sektor jasa itu. Nah Bapak saya panjang-panjang ini. Itu lebih enak, lebih menarik. Saya senang mendengarkan itu. Lanjut Pak. Terus sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Kita pariwisata di bawah-bawah ini sebenarnya unik. Karena dia ada pariwisata alam, ada pariwisata budaya. Lalu kemudian dia ditopang oleh daerah belakang yang unggul di bidang pariwisata. Siapa itu? Wakatobi. Harusnya ini terkoneksi dengan baik. Jika ada paket-paket pariwisata yang tujuannya itu baik mancanegara maupun domestik itu paketnya harusnya kita tangkap itu agar kira-kira rutenya itu bisa mampir juga ke Bobo, karena di Bobo juga ada keunikan pariwisata itu sendiri. Ini pariwisata budaya. Sampai sekarang saya kira belum maksimal, ya, belum maksimal. Nah, kami hadir untuk masuk ke sektor sana. Kemudian kita bicara lagi soal kesejahteraan secara umum. Karakter kota Bau-Bau ini juga unik. Ada yang karakter kota, ada beberapa wilayah belakang itu masih karakter kampung sebenarnya. Masih karakter kampung. Kenapa saya sebut karakter kampung? Karena di sana itu kawasan yang potensinya adalah pertanian, kelautan. Jarang ada kota seperti itu. Jarang. Kawasan-kawasan kota besar kan sudah tidak ada pertaniannya. Ya, tidak ada nelayannya. Di kita banyak, besar. Ya. Kita ada Kecamatan Lealea, Kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Bungi, sebagian Kecamatan Murhum, Surabaya seluruhnya. Nah ini juga karena keunikannya maka pemimpin harus melihat itu sebagai sebuah potensi, bukan kekurangan. Bukan kekurangan. Kebijakan kita harus ada yang menuju ke sana. Bagaimana misalkan petani itu bisa mendapatkan income dari profesinya itu, bisa menyekolahkan anaknya, jika sakit dia bisa berobat, lalu dia hidup layak di keluarga. Kalau saya melihat sampai dengan sekarang masih prihatin. Ya. Karena memang keberpihakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dasarnya belum. Ya, minta maaf kepada senior-senior yang setelah pernah menjabat. Ya karena saya menjadi salah satu pelakunya di unsur pemerintah ini sebagai anggota DPR. Kita minta jalan tani saja 1 kilo harus berdebat keras kita. Kita minta mereka punya masalah kelangkaan pupuk. Ini susah sekali. Dan posisi kita di DPR, saya sebagai anggota DPR juga akhirnya hanya bisa marah-marah saja. Tapi untuk mengeksekusi saya tidak ada di dalam. Mungkin kecuali saya jadi wakil wali kota baru mudah kita eksekusi itu semua. Nelayan-nelayan kita. Hari ini posisi laut kita itu, saya kira kalau hanya kita mengandalkan tangkap, ini sudah harus jalan jauh. Ikan sudah semakin. Sehingga budidaya itu salah satu alternatif pada mereka. Nah kita bicara budidaya harus ada dukungan modal. Harus ada pendampingan, harus ada edukasi, harus ada keterlibatan aktif pemerintah untuk memastikan bagaimana mereka bisa produktif, bagaimana mereka bisa ada jaminan pasar, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu juga menjadi persoalan. Hal lainnya juga mungkin kita ada banyak sektor-sektor formal dan informal yang harus disupport. Ya, kita banyak pelaku UMKM. Sampai sekarang saya lihat
seperti kehilangan induk ini UMKM jalan begitu saja tanpa kita fasilitasi segala, atau paling tidak kita ajak diskusi lah mereka, misalkan dalam rangka penguatan UMKM ada terobosan dari pemerintah untuk melakukan pendekatan ke sektor perbankan agar mereka bisa berdampingan, bisa difasilitasi permodalan dengan bunga-bunga tertentu yang kira-kira tidak terlalu berat. Produk-produk perbankan yang meringankan kira-kira beban permodalan mereka bisa kita dekati, gitu. Nah, itu. Dan banyak lagi lainnya. Ya, kira-kira secara umum itu kalau kita bedah satu persatu ini panjang seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, dari sektor dari bidang kesejahteraan itu sendiri adalah bagaimana kualitas aparatur kita. Selain pendidikan yang saya maksud tadi itu, sebelum kita mensejahterakan rakyat kita pastikan dulu aparatur kita bisa melakukan pelayanan secara maksimal. Tentu harapan maksimal itu mereka harus kita berikan reward yang manusiawi agar mereka bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam bentuk insentif, dalam bentuk tunjangan kinerja yang layak, ya. Tunjangan kinerja. Saya kurang setuju dengan tambahan penghasilan TPP, karena penambahan penghasilan harus tolak ukurnya adalah kinerja, tunjangan kinerja. Dan kami akan berkomitmen untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada aparatur kita. Kalau disurvei kita punya pegawai-pegawai ini Pak, rata-rata mereka juga adalah pegawai bank. Artinya ada kontrak dengan bank, ada kredit di bank. Saya saja seorang anggota DPR ini seperti ini kan sebuah fenomena yang harus dipikirkan, disiasati. Lalu kemudian ujungnya adalah setelah kesejahteraan mereka bisa kita perhatikan, mereka akan memberikan pelayanan yang maksimal. Sarana-sarana pendukung pemerintah harus kita buat representatif. Kita sudah harus ada mall pelayanan terpadu yang representatif. Orang masuk one top service, masuk urus apa saja di situ, di mall situ, keluar selesai. Nah, sudah ada perwakilan SKPD yang juga punya counter di situ. Jadi muter-muter aja di situ selesai. Jangan sekarang pergi di Palagi Mata, dari Palagi Mata turun lagi di kantor gabungan dinas, dari sini pergi kemana lagi. Kos besar dan pendekatan pelayanan sudah paradigmanya sudah tidak seperti itu lagi. Lalu kemudian penataan kota. Kita ini kalau tidak punya desain menata kota dengan baik bisa jadi kota mati ini di beberapa titik. Janganlah. Ya. Kita sayang Bobo ini. Ya, artinya kota mati yang saya maksud, coba bayangkan, Bung, di Jalan Kartini, Wale, Batara Guru, Tomba itu di jam-jam tertentu itu hampir stuck. Yang saya maksud kota mati itu adalah stuck. Bisa, karena kita tidak punya rekayasa lalu lintas yang baik, tidak punya tempat parkir yang semua tumpah ruah masuk ke sana. Wale bayangkan itu Simpul harus ditarik sebagai satu kawasan ekonomi, itu harus ditarik sedikit agar tidak semua tumpah ruah di situ. Dari pulau-pulau masuk ke situ melalui Jembatan Batu. Dari Makassar, Ambon masuk ke situ melalui Pelabuhan Muara. Di sana ada rumah ibadah yang merupakan masjid raya kita. Di sana ada pusat perbelanjaan banyak. Ya, akhirnya ya itu. Jadi menatanya ini harus kita tarik. Simpul-simpul ekonomi baru harus kita urai agar tidak tumpah ruah di satu titik. Termasuk kebijakan soal pasar eks kebakaran itu masa kita biarkan terlantar seperti itu. Nah, kata teman saya, nggak bisa itu karena dia statusnya adalah persoalan hukum.
Lalu kalau persoalan hukum tidak bisakah didorong itu? Pemerintah hadir untuk mendorong. Teman saya bilang, oh tidak bisa, pemerintah tidak bisa mengintervensi hukum. Saya bilang, itu yang keliru. Kehadiran pemerintah bukan dalam rangka mengintervensi hukum, tapi memastikan proses hukum di sana berjalan. Ya, masalahnya misalkan ya seperti ini, bahwa itu kita punya pasar tidak bisa kita buat lebih baik lagi karena status hukum tumpang tindih sertifikat. Nah, siapa kira-kira lembaga yang bisa memastikan bahwa tanah tersebut satu dari sekian banyak sertifikat ini yang berhak, misalkan secara hukum? Hanya pengadilan. Maka pengadilan harus didorong untuk berpengadilan, pihak-pihak harus didorong. Nah, katanya tidak ada yang mau menggugat, semua pada pegang sertifikatnya. Nah, kalau begitu pemerintah yang gugat, dengan maksud bukan untuk memiliki, tapi memastikan ada proses hukum dia jalan. Ini sampai sekarang saya dengar sudah beberapa puluh kali pemerintah melakukan fasilitasi untuk membicarakan penyelesaian kekeluargaan. Saya bilang jangankan 20 kali, 2000 kali saya pesimis itu bisa berjalan. Karena kalau kita bicara penyelesaian penentuan status hukum lalu diselesaikan secara kekeluargaan, ini harus komprehensif. Pihak-pihak yang duduk tidak bisanya diwakili oleh satu orang karena ahli waris itu banyak. Kita sudah bersepakat, misalkan ini kita jual bersama-sama saja, nanti kita bagi. Satu pemilik, satu ahli waris tidak sepakat atas itu, maka buyar. Kecuali berproses hukum. Nah, kita pemerintah yang harus hadir untuk memastikan ada proses hukum. Misalkan kita menggugat, dasar menggugatnya apa? Bangunan itu milik kita, bangunannya milik kita, ya kan? Bangunannya milik kita. Ya kira-kira kalau dia sudah berproses hukum akan ada keputusan ingkrah. Siapa sebenarnya yang berhak atas tanah itu misalkan. Dan kalau ada yang tidak puas atas putusan itu, naik lagi satu tingkat di atasnya. Di sana berproses lagi. Dari sana ada yang tidak puas, yang kalah naik lagi ke tingkat. Sampai ke mahkamah, putusan mahkamah. Kalau sudah selesai, sudah jelas siapa yang punya, pemerintah lalu duduk kembali untuk mengajak pihak-pihak yang berhak itu. Bagaimana kita mau bangun ini? Sistemnya mau apa? Apakah saya beli tanah kamu? Ini ada investor. Kita ada investor untuk masuk ke sana. Atau pemerintah yang bangun. Ya, saya kira itu salah satu solusi-solusi yang kita tawarkan. Nah itu banyak lagi yang lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan kira-kira ya. Tapi tidak cukup saya kira waktunya. Nah, terakhir berbudaya, bau-bau berjaya, bersih, sejahtera, berbudaya. Berbudaya ini kalau saya memberi komentar ya, hampir semua calon kepala daerah di zaman-zaman dulu pasti membawa budaya ini sebagai salah satu jualan menarik. Nah, tetapi apakah itu dia berkorelasi dengan langkah-langkah selanjutnya ketika mereka jadi? Kan tidak juga. Nah, kita bicara budaya ini ada sumber daya nilai yang mau kita upayakan di dalam. Tentu sumber daya nilai ini adalah berangkat dari nilai-nilai budaya itu sendiri. Lalu kita bicara budaya lainnya adalah mungkin kita bicara barang-barang, situs-situs peninggalan budaya sendiri. Itu yang mau kita lestarikan. Termasuk misalkan adalah dokumen-dokumen yang punya nilai budaya, lalu warisan-warisan lainnya yang punya nilai budaya, termasuk suprastruktur budaya itu sendiri, perangkat ya. Kita di beberapa wilayah ini kan masih ada perangkat adat kita yang kelihatannya kita tidak terlalu peduli. Dia jalan itu karena lebih banyak inisiatif mereka. Harus pemerintah hadir untuk memfasilitasi sana. Karena sumber daya nilai dari budaya itu sendiri adalah kekayaan mutlak bagi kita. Kekayaan mutlak. Saya pesimis selama ini karena coba kita bicara ngurusi budaya saja itu harusnya satu dinas khusus. Sekarang malah dia jadi bidang. Padahal jargonnya kita berbudaya semua. Gimana mau bisa fokus ngurusi budaya? Kita punya benteng terluas di dunia. Saya mau tanya,
benar-benar mendunia itu benteng kita? Saya kira tidak. Meregional saja tidak. Meregional. Kalau misalkan kita anggap bahwa budaya itu misalkan bisa menghasilkan sesuatu dari sektor pariwisata, harusnya ini jualan. Jualan konsepnya kita tawarkan, ya, hubungannya dengan tadi itu pariwisata, ya kan. Kemudian kita bicara budaya lainnya selain situs-situs yang harus kita lestarikan, agar identitas kultur kita itu terjaga. Bahasa Bolio misalkan, dan bahasa ibu lainnya, karena kita kaya akan budaya bahasa ini kan. Ini juga harus terlestari dan harus ada seperti payung hukum yang harus kita keluarkan untuk menjaga kelestarian itu dan mengembangkannya. Belum yang lain-lainnya, misalkan prosesi-prosesi ritual adat yang harus kita gali kembali. Masih lestari sampai sekarang? Harus lestari. Termasuk beberapa kegiatan-kegiatan yang kira-kira adalah kegiatan-kegiatan ritual sendiri. Itu pemerintah harus hadir untuk menjadikan sebuah event besar. Kita sebagai tuan rumahnya, misalkan kita buat festival kembali, festival budaya. Festival budaya yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan, misalkan potandaki masal, posuo masal. Posuo ini, kita ini kan banyak sekali orang-orang kita di luar daerah. Kalau kita ada rutinitas yang teragenda secara periodik, misalkan setiap tahun ada festival dan di dalamnya ada posuo masal, bisa kita ajak keluarga-keluarga kita yang ada di Balikpapan sana, yang ada di Samarinda, di Ambon, di Makassar, yang kantong-kantong buton itu banyak sana, untuk mari pulang di Bobo, kita ada acara. Sekalian kalau ada anak gadismu, kau bawa di sana untuk posuo. Apa dia tidak semarak ini kira-kira kita punya kampung. Di dalamnya ada rangkaian panjang 1 minggu, misalkan ada posipo masal, ada pika kande-kandea masal, ada potandaki masal, ada banyak yang bisa kita lakukan. Sekalian mereka pulang, dia bawa anaknya poso, dia berziarah. Kalau setiap tahun rutin seperti itu, saya kira juga ini akhirnya tujuan utamanya kita dapat goalnya bahwa Bau-Bau menjadi tuan rumah dalam rangka merekatkan kembali hubungan-hubungan itu sana. Dan itu di budaya. Saya kira kebudayaan harus diurus oleh satu dinas khusus kebudayaan. Kalau mau kita kembangkan ini, kita lestarikan ini budaya dengan segala sumber-sumber daya nilai yang ada. Saya kira panjang mungkin ya, tapi keren memang. Saya sangat terperangah, artinya sejauh itu abang pikirkan Bau-Bau ini. Bau-Bau kita sayang, cinta Bau-Bau. Sedikit menyinggung soal air tadi, itu memang di rumah saya juga sekarang air itu, biasanya kita lihat air itu harusnya dia bening putih. Ini sudah kayak lumpur, ini beneran ini. Saya rasakan di rumah itu. Artinya itu fakta ya yang saya bicara. Dan ini menarik, harus kita. Kemudian berbicara soal benteng kita yang sangat menjadi warisan, itu luar biasa juga. Nah, nih, apa yang sudah disampaikan tadi membuat saya merasa bahwa Bau-Bau ini akan menjadi kota yang baik, kota yang sangat dirindukan orang-orang, dirindukan diaspora kita, karena mereka akan pulang, poso kan amanya di sini mengikuti kegiatan rangkaian. Nah, sebenarnya untuk mewujudkan hal ini, apa yang menjadi kekuatan misalnya selain dari budaya itu, misalnya investorkah atau misalnya apa? Ya, menarik itu, saya coba fokus ke situ. Konsep ini memang mudah kita wacanakan. Siap, benar. Tapi melaksanakan juga rumit.
Tapi itu makanya tadi saya mencoba membuka saja kerangka berpikir kita terkait dengan apa-apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Pertama, aspek regulasi. Kalau kita bicara soal budaya, harus ada dorongan agar ada kawasan-kawasan yang kita tetapkan melalui regulasi. Kalau regulasinya adalah undang-undang, maka itu yang kita dorong ke sana. Misalkan kawasan cagar budaya, including di dalamnya adalah prosesi-prosesi budaya itu sendiri. Nah, karena kalau itu kita bisa dorong ke pusat, maka akan ada perhatian khusus pusat terhadap kita, terhadap daerah kita berikut apa yang ada di dalamnya, baik itu pelestarian situsnya maupun pelestarian segala ornamen yang ada di dalam itu sendiri, aspek regulasi. Yang kedua, tentu dukungan penganggaran. Dukungan, karena saya kira tidak ada kegiatan yang tanpa dukungan penganggaran. Nah, dari sisi dukungan penganggaran ini pertama harus ada niat dulu terkait program, ya. Setelah itu kita akan coba melihat dukungan penganggaran ini kita mau dari mana. Apakah kita gunakan APBD kita yang terbatas hanya 1 triliun itu kurang lebih, atau kita mencari sumber-sumber pendanaan baru. Sebenarnya Bang Oril, kalau saya sih sederhanakan ilmu pemerintahan ini, pertama pemerintahnya harus pandai mencari sumber pendanaan. Karena kita mau kerja ini kan harus ada dukungan penganggaran. Yang kedua, bijak mengelola anggaran itu sendiri. Itu bagian dari sebenarnya strategi fiskal atau ilmu fiskal kita. Nah, untungnya ini ada Mas Ari yang mau calon wali kota, dan saya kira dia punya kapasitas, dia punya link yang baik terhadap pemerintah pusat yang saya belum lihat itu ada di pemerintahan sebelumnya. Buktinya kita tidak pernah berangkat naik dari angka 1 triliun kita punya APBD. Dari sudut kuantitas dia sebenarnya sudah cukup besar dibandingkan daerah-daerah belakang. Tapi dari sisi kualitas dia masih sangat sedikit. Kalau tahu enggak, Bung Foril, wali kota Bau-Bau itu harus berpikir membangun kota ini layaknya dia seorang gubernur. Layaknya dia seorang. Kalau di Pasar Wajo orang bikin rumah sakit ya standar-standar saja di Buton Tengah standar-standar saja, di Bau-Bau enggak boleh. Wali kotanya harus bikin rumah sakit untuk melayani kira-kira 500.000 atau 1 juta ini masyarakat di sekitar kita. Karena rumah sakit kita rumah sakit rujukan. Apa yang menarik dari seperti yang Bang Yasin bicarakan tadi bahwa Mas Ari Raharjo, Nur Ari Raharjo, apa yang menarik dengan link-linknya? Bisa diceritakan gitu. Saya penasaran itu sebenarnya. Saya kira itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau program-program pusat sana harus ada banyak program pusat yang kalau kita punya link yang bagus, pertama kita bisa konekkan program pusat itu dengan program daerah. Sinergi. Ya, sehingga ketika kita memprogramkan sesuatu, kita tidak mampu menganggarkan melalui kemampuan APBD kita, maka ini tinggal kita dorong ke atas. Pemerintahan ini kan berjenjang secara struktur. Nah, di pusat itu pertama melihat ketika membangun satu daerah adalah melihat konektivitas program itu, lalu kawasan-kawasan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah. Nah, kota Bau-Bau yang saya sebutkan panjang di belakang tadi dengan segala macam dinamika dan kelebihannya, ini sebenarnya bisa kita bersinergi dengan pemerintah pusat. Hadirnya Ari yang punya teman banyak di pusat, punya koneksi besar di pusat, itu bisa menjadi jembatan yang baik dalam rangka menurunkan program-program itu ke kota Bau-Bau ke depannya. Saya setiap pembahasan APBD, saya selalu minta kepada pemerintah, coba satu sinkronkan program. Yang kedua, bawa itu proposal ke pusat agar kita bisa dapatkan sumber-sumber pendanaan lain seperti hibah misalkan, ya, DAK yang bisa lebih besar, tugas pembantuan, dan saya kira sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Nah, tapi rata-rata berat itu dilakukan
Karena mungkin memang kita belum connect. Kurang link ya. Kurang link, kita belum connect. Nah, hari ini yang punya kawan banyak di pusat, ya, punya saya lama berinteraksi sebelum memutuskan mau jadi wakilnya. Nah, saya coba mau masuk ke situ. Kita dibongkarkan dulu sebagiannya atau bahkan seluruhnya di sini. Nah, Ya. apa bisa menjadi 02-nya? Ya. Ini menarik. Salah satunya saya mau karena saya lihat ada niat yang baik dari seorang Ari. Yang kedua, dia punya potensi yang besar. Tuh, potensi itu salah satunya adalah punya modal dan punya model. Ya, modal yang saya maksud adalah mungkin dia punya jaringan teman-teman sama pengusaha, kan dia basicnya ini pengusaha. Yang hari ini siap untuk ikut memberikan kontribusi besar ke Ari ketika Ari sudah menang. Bahkan mungkin juga kalau kita ceritakan panjang juga toh. Jaringan pengusaha yang kira-kira bisa kita ajak untuk datang menanamkan investasinya di sini. Itu saya kira adalah sebuah peluang yang baik dan itu dimiliki oleh Ari. Kemudian punya akses ke pemerintahan pusat, ke kementerian-kementerian, bahkan ke istana pun punya akses. Ya, saya kira itu adalah sebuah potensi yang kalau dia turun menjadi wali kota di sini tentu akan banyak manfaat yang bisa diambil. Saya dipertemukan dengan beberapa orang yang kira-kira bisa membantu Mas Ari dalam rangka membangun Kota Bobo ini. Sekali lagi membangun Kota Bobo ini APBD harus kita jadikan sebagai stimulus saja. Lalu pemerintahnya harus welcome terhadap investasi. Dan siapapun yang datang dengan niat baik di negeri ini, ya kita permudah, kita ajak mereka, mari kau bawa saja uangmu, bawa teknologimu, di sini kita sudah siapkan ruang-ruangnya. Di sini penataan ruang sudah ada, di sini kawasan industri kita siapkan, tenaga kerja siap, kita permudah izinnya dan seterusnya. Kita paparkan potensi sumber daya alamnya, misalkan kalau kita ajak mereka datang ke sini untuk berinvestasi di bidang perhotelan, bangun hotel, kita bisa hitung-hitungkan prospek dari itu. Misalkan dia datang untuk buat pabrik rumput laut menjadi agar-agar, kita bisa hitungkan potensi bahan baku yang ada di situ. Ya, industri perikanan, kita bisa hitungkan industri perkebunan, misalkan tuh, termasuk kemungkinan misalkan kita tawarkan bergerak di bidang agroindustri dan agrowisata. Ya. Saya pikir saya sudah jelas sekali. Dengan potensi itu, dengan apa yang dimiliki oleh Mas Ari tadi, memang memutuskan mantapkan diri untuk bisa menjadi 02-nya. Dan yang menarik ini dari apa pembahasan kita tadi, saya hanya ingin, karena kan kebetulan saya basicnya konten kreator. Hari ini anak muda Kota Bobo itu sangat antusias sekali menjadi seorang konten kreator, baik di TikTok, baik di YouTube, dan itu berpenghasilan. Nah, saya belum dengerin pasangan Ari Yasin berbicara soal konten kreator di Kota Bobo. Ya, sebenarnya tadi hanya karena terlewatkan. Itu bagian dari rencana visi misi kita dalam rangka kesejahteraan. Ya, seorang Ari yang saya kira dia kita masukkan dalam sebagai kategori milenial. Tentu juga berpikir milenialis. Ya, hari ini milenial paradigma berpikir, menyikapi keadaan-keadaan di sekitarnya, termasuk menjadi salah satu entrepreneur di bidang digital, adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa, ini dinamika subur di mana-mana. Begitu subur di mana-mana, berpenghasilan, bahkan itu menjadi salah satu alternatif profesi. Benar. Alternatif profesi. Kalau kita sudah tidak bisa lagi larikan ini digitalisasi. Saya kira harus kita dorong. Pertama, di bawah ini mesti harus melek teknologi, melek internet. Nah, jadi saya kira optik-optik kita harus siapkan, seluruh wilayah Kota Bobo sudah harus akses internetnya itu cepat, ada, dengan biaya murah tentunya. Nah, itu salah satu yang kita. Lalu kemudian edukasi-edukasi.
terhadap teman-teman yang ingin masuk ke wilayah sana, ya keberpihakan kita tentu harus jelas, tegas terhadap itu, termasuk keberpihakan penganggarannya. Kan konten-konten kreator ini butuh sarana dan prasarana juga, butuh dukungan pendampingan juga, termasuk edukasi juga dalam. Karena kalau saya posisi seperti Bung Foril saja, ini salah satu yang saya bilang di awal tadi ya, banyak memberikan sumbangsi dalam pembangunan Kota Bau ini, karena banyak memberikan informasi. Bung Foril wawancara setengah jam dengan seorang yang kira-kira punya ahli di bidangnya, lalu itu bisa menginspirasi banyak orang yang menyaksikan. Bukankah itu sudah menyebarkan kebaikan? Ya kan? Bung Foril beraudiens dengan orang yang punya kapasitas di bidang-bidang tertentu yang kira-kira di dalamnya ada edukasi-edukasi, misalkan edukasi pendidikan, edukasi hukum. Bukankah kita juga sudah menjalankan amanah undang-undang untuk menjadi bagian dari memberikan pembelajaran pendidikan kepada masyarakat. Siap. Konten-konten kreator harus didorong, difasilitasi, tetapi ada catatannya, positif. Saya kira yang tidak positif, ya, kan ada juga itu saya lihat yang sekedar-sekedarnya saja. Kita arahkan untuk ke arah-arah yang positif. Ya, menarik sekali pembahasan kita ini. Saya pikir waktu ini memang jalan begitu cepat dan memang saya hampir kompleks apa yang dibahas sama Bang Yasin tadi. Kompleks sekali, dan saya begini, padahal kalau Pak Yasin dia menjelaskan itu mudah, simpel, dan saya paham ini apa yang disampaikan. Ternyata itu sebenarnya idealnya pemimpin, bahwa memahami, kemudian meresapi, memaknai apa yang disampaikan, dan insya Allah disikapi dengan baik sesuai dengan. Harus siap kita untuk jadi pemimpin. Pertama, kesiapan itu paham akan kondisi daerah, tahu masalahnya, dan tahu bagaimana menyelesaikannya. Kedua, tahu potensinya dan berilmu mengangkat potensi itu. Saya selalu bilang di mana-mana, saya juga mungkin bukan siapa-siapa, ya, bukan siapa-siapa, paling tidak dengan pengalaman 20 tahun saya di DPR. Ya, saya sudah banyak melihat kondisi-kondisi yang ada, sehingga kalau ujian untuk masuk wakil wali kota itu adalah dimulai dari ujian DPR, mencari pengalaman di DPR, saya insya Allah sudah siap. Menjadi wali kota ini, Bung, kalau tanya orang motivasinya adalah fasilitas, tanya 10 orang siap jadi wali kota, yang jawab mungkin 100 orang siap. Tapi ketika kita tanya, bisa enggak jadi wali kota dengan segala macam tanggung jawab yang dipikulnya, termasuk tanggung jawab akhirat? Saya kira kotanya 100 orang, syukur kalau ada satu yang siap. Syukur kalau ada satu yang siap. Siap dengan segala tanggung jawabnya. Bayangkan ini 170.000 warga kota Bau-Bau yang harusnya semua dari mereka itu harus kita fasilitasi, kita mudahkan, karena pemerintah hadir untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Kita telah diamanai oleh tanggung jawab besar, memimpin di jarimu, bisa mereka sejahtera, di pulpenmu bisa mereka berdaya guna. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kau harus sakit duluan, sebagai bentuk tanggung jawab, empati dan simpati terhadap masyarakat. Kalau hujan keras, seharusnya kau tidak bisa nyenyak tidur, karena di seputaran Liabuku sana pasti banjir. Di SMA 2 pasti tergenang. Dan beberapa titik lainnya. Harusnya itu kita malu kepada rakyat yang telah memilih kita, dan itu harus kita selesaikan. Jika kemarau, saya harus berpikir jangan sampai gagal panen lagi petani-petani kita yang ada di Karing-Karing dan sekitarnya. Ojek, pedagang kaki lima yang berjualan di Kota Mara dan Pantai Kamalis, saya sering berinteraksi, tanya, ini sudah kita rawan
posisi mereka sudah tidak mampu berpenghasilan untuk menghidupkan anak istrinya, harus ada terobosan. Dan insya Allah Ari yang muda punya energi bagus, Yasin yang punya pengalaman di birokrasi siap mendampingi. Ini bukan untuk kami, Bung, ini untuk rakyat. Saya kira Bung bisa melihat kondisi saya 20 tahun di DPR, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Saya hanya punya rakyat yang begitu setia bersama saya. Ari datang juga tidak dengan tujuan apa-apa. Ari datang bahkan ingin menghibahkan segala yang dia miliki, termasuk tidak mau terima gaji selama 5 tahun. Untuk dia bilang begini, gaji saya itu kan sudah dikeluarkan oleh negara, tentu sudah menjadi hak saya. Saya untuk mengembalikannya mungkin juga agak rumit secara administrasi, tapi tidak usah saya lihat itu uang. Bagi saja kemana selama 5 tahun. Bagi ke fakir miskin, beli beras, ya dah, bangun rumah ibadah selama 5 tahun. Saya seperti ketiban bulan datang dilamar orang yang punya niat baik seperti ini. Sudah selesai dengan urusan dirinya. Bahkan saya tidak percaya kalau dia mau jadi wali kota. Apa yang kau cari dari wali kota? Apa yang kau cari? Susah ini jadi wali kota kalau kau tidak jiwai. Susah ini kau jadi wali kota kalau kau tidak jiwai. Secara ekonomi kau sudah mapan. Dan tujuan hidup ini siapa kalau bukan di sana misalkan, toh kita berpikir. Tapi dia bilang, saya ingin mengabdi. Ada pesan orang tua saya yang terus mengiang di telinga saya, jika kau berhasil dan sukses, ingat, bangun kota Bobo, kampungmu di sana. Hal itu bisa dimaknai kalau kita ingin bangun kota Bobo. Ya saya kira jadi pemimpin lah di Bobo harusnya. Karena kalau hanya dengan posisi sebagai pengusaha, kau tidak masif untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka. Jadi pemimpin di Bobo. Sehingga saya tutup tawaran. Yang lain-lain, saya hanya mau jadi wakilnya Nur Ari Rahaja yang hari ini diserang sebagai bukan orang butuh. Ya, benar. Sudah, tidak usah kita. Ya, wacana itu memang sudah tersebar di mana-mana dan rahasia publik ya. Karena memang di TikTok itu sudah banyak saya lihat. Oke. Mengakhiri saya sengaja mengakhiri karena saya yakin kita akan koja-koja lagi nih, saya yakin karena emang tidak sampai di sini dan saya harap sekali kita bisa koja-koja lagi. Nah, menutup segmentasi koja-koja ini, kasih kami oleh-oleh, kasih kami wejangan, kasih kami ilmu pada malam hari ini untuk kita bawa pulang. Kira-kira apa, Pak? Silakan. Ya, saya ingin menyampaikan ini pesan kepada seluruh masyarakat Kota Bobo ya, bahwa secara periodik setiap 5 tahun kita berganti, harus memilih pemimpin baru. Pastikan bahwa satu, karena ini amanah konstitusi yang memberikan kedaulatan kepada kita, one man one vote, itu menentukan pemimpin. Jangan dimaknai sederhana ini amanah konstitusi. Pastikan kita pergi memilih, karena satu suara sangat penting untuk penentuan nasib negeri ini. Setelah kita pergi memilih, pastikan saat kita pergi memilih, pastikan juga jangan kita mengikuti pesta demokrasi ini seperti kegiatan seremonial biasa yang tidak ada maksud dan tujuannya. Ini pertarungan nasib negeri juga ini selama 5 tahun. Sehingga penting masyarakat tahu bahwa esensi pemilihan itu apa. Kalau kita memilih wali kota dan wakil, apa tugas wali kota dan wakil wali kota itu? Nah, ini sebagai bentuk pencerahan kepada kita semua ya, khususnya awam. Kalau yang lain mungkin sudah paham. Sehingga memilih itu harus kita lihat bobot, bibit dan bebetnya. Kita bisa lihat track recordnya. Yang calon ini bukan makhluk aneh yang tiba-tiba muncul kok. Semua kita punya background ini. Semua kita punya latar belakang. Maka lihat dengan jelimet agar kita tidak tergoda hanya dengan kesingnya. Tahu isinya, tahu niat pemimpinnya. Itu kira-kira buat seluruh masyarakat, hadiri setiap kegiatan sosialisasi para calon agar kita bisa tahu apa isi kepalanya, apa isi hatinya, satunya kata dan perbuatan kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita menghadapi situasi ini berpolitik dengan santun. Kita sebagai pelaku politiknya senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan yang mendidik dan mendinginkan di lapangan ya. Kemudian pada seluruh masyarakat, mari doakan para calon wali kota ini agar sehat semua, bisa sampai di ujungnya
sekaligus saya minta doakan juga Ari dan Yasin untuk bisa berkompetisi ini dengan baik dan sehat. Kira itu saja. Oke, jadi terima kasih banyak ini waktunya, Bang. Saya hanya berharap mudah-mudahan kita bisa koja-koja lagi, ada part-part selanjutnya. Dan saya sangat bahagia, saya sangat senang. Saya kayak terisi kayak banyak informasi, dan like, komen, dan subscribe di sini, tetap di Foreign Marp Channel di koja-koja. Terima kasih Bang, saya ucapkan berkali-kali terima kasih banyak. Dan saya harap mudah-mudahan ada segmen lagi, ada segmen terus kita koja-koja. Saya siap setiap saat. Siap. Dan tetap like, komen, dan subscribe di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, saya sampai lupa bertanya.